Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pencari cinta, jumpa lagi dengan kami Terempan Channel dalam pembahasan makna dan arti cinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat pencari cinta, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang nafsu, cinta, dan obsesi, mulai dari pengertian, ciri-ciri, persamaan, perbedaan, dan lain-lain. Tapi ada satu yang masih lupa saya sampaikan, yaitu apa sebenarnya pengertian obsesi dan seberapa penting kita harus tahu tentang apa itu obsesi. Kalau pertanyaannya tentang seberapa penting, itu sebenarnya tergantung dari orangnya, dari seberapa dalam dia mengenal cinta. Kalau semakin besar dia merasa bahwa dirinya sudah paham tentang apa itu cinta, mungkin obsesi itu tidak begitu penting. Tapi yang bagi masih ragu-ragu, masih bingung tentang apa itu cinta dan obsesi, maka obsesi itu adalah hal yang sangat penting untuk diketahui. Kenapa? Karena obsesi dan cinta itu adalah sesuatu hal yang serupa, walau sebenarnya dia tidak sama. Yang justru inilah yang membuat sebagian besar orang justru terkecoh dengan sebuah kata yang mereka sebut itu adalah cinta. Hasil dari itu, banyak orang yang justru terjerumus sama yang namanya sakit hati, depresi, bahkan sampai gila, hanya karena kata-kata yang mereka sebut itu adalah cinta. Dan untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak apa itu obsesi. Sahabat pencari cinta, apa itu obsesi? Kalau kita cari di Google, kita akan temukan begitu banyak teori tentang obsesi, dan tidak mungkin kita bahas semuanya. Jadi kali ini kita akan angkat 3 teori tentang obsesi. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya bagi yang belum, dan bagi yang sudah, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar, hidupnya semakin berkah, dan yang terpenting bisa menemukan cinta seperti yang diinginkan. Amin. Oke, kita lanjut. Apa itu obsesi? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, obsesi adalah gangguan jiwa berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar untuk dihilangkan. Kenapa disebut gangguan jiwa? Untuk teori yang satu ini, saya belum berani menjelaskan secara pasti karena saya sendiri belum mengetahui betul tentang makna dari teori ini. Hanya saja, mungkin maksud teori ini adalah orang yang terobsesi akan selalu memikirkan objek yang ditujunya, sehingga tanpa disadari, jiwa orang tersebut sedikit demi sedikit, bahkan sampai sepenuhnya akan terganggu. Mulai dari selalu terpikirkan, halusinasi, bahkan sampai yang lebih parah daripada itu. Dan yang terparah adalah sampai gila. Berikutnya adalah menurut Dostoevsky Theory. Menurut Dostoevsky Theory, obsesi adalah ide pikiran, bayangan, atau emosi yang tidak terkendali, sering datang tanpa dikehendaki atau mendesak masuk dalam pikiran seseorang yang mengakibatkan rasa tertekan dan cemas. Menurut saya, teori ini cukup padat dan jelas, dan mungkin maksudnya sama aja dengan teori sebelumnya, yaitu datangnya seperti tidak diketahui dan tidak terkendali, dan juga menyebabkan gangguan jiwa seperti kecemasan dan tertekan. Sampai di sini saya rasa semuanya hampir sama aja dengan pengertian obsesi yang saya pelajari dan saya teliti. Hanya saja bedanya, kalau dari versi saya, teori di atas itu
lebih saya masukkan di tanda dan ciri obsesi. Sedangkan kalau di teori tersebut itu sudah inti daripada obsesi itu sendiri. Lalu sebenarnya apa itu obsesi? Dalam hal ini saya mendefinisikan obsesi berdasarkan elemennya, yaitu obsesi adalah satu atau lebih dari rasa ingin memiliki, menyayangi, merawat, dan menjaga secara berlebihan. Mungkin ada yang bertanya, kok seperti teori tentang cinta di video sebelumnya? Kalau ada yang bertanya seperti itu, memang pada dasarnya, dasar dari obsesi dan cinta itu hampir sama. Hanya bedanya, kalau cinta itu adalah harus keseluruhan dari elemen ada, yaitu rasa ingin memiliki, menyayangi, menjaga, merawat, dan ikhlas. Sedangkan obsesi cukup satu saja sudah bisa menjadi sebuah obsesi, asalkan rasa itu hadir secara berlebihan. Dan perbedaan yang paling mencolok di sini juga ada satu, yaitu ikhlas. Dimana obsesi itu tidak ada ikhlas, sedangkan cinta itu harus ada ikhlas. Itu kenapa obsesi bisa juga disebut dengan nafsu jangka panjang. Kenapa nafsu jangka panjang? Karena di dalam obsesi selalu ada nafsu dan akan selalu dikendalikan oleh nafsu hingga dia bisa menemukan salah satu di antara dua titik, yaitu pertama sampai pada titik jenuh, dan yang kedua sampai dia menemukan yang namanya ikhlas. Sampai bisa mendapatkan salah satu di antara dua titik tersebut, obsesi tidak akan pernah hilang. Dia akan selalu ada lagi dan lagi, dan akan begitu seterusnya. Mungkin di sini juga ada yang berpikir kalau cinta dan obsesi itu adalah suatu hal yang berlawanan. Kalau ada yang berpikir seperti itu bisa benar, bisa juga salah. Karena memang pada dasarnya cinta dan obsesi itu bukan ilmu pasti. Jadi segala hal kemungkinan itu bisa terjadi, tergantung dari cara pandang dan situasi. Hanya saja kalau menurut saya, cinta dan obsesi itu bukanlah hal yang berlawanan. Justru sebaliknya, cinta dan obsesi itu adalah hal yang saling berkaitan. Kenapa? Karena dalam cinta pasti ada obsesi, sedangkan obsesi sendiri adalah unsur dari cinta. Sehingga mereka itu tidak bisa dipisahkan dan akan selalu berkaitan. Karena kalau tidak ada obsesi, pasti tidak akan ada yang namanya cinta. Mungkin sampai sini masih ada yang ingat elemen apa saja yang membentuk cinta, atau elemen apa saja yang ada pada cinta. Elemen cinta yaitu rasa ingin memiliki, menyayangi, merawat, menjaga, dan ikhlas. Di mana rasa ingin memiliki, menyayangi, merawat, dan menjaga adalah bagian dari obsesi, sedangkan ikhlas berdiri sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena hanya ikhlas yang tidak bisa disentuh oleh obsesi, sedangkan obsesi bisa disentuh oleh ikhlas. Supaya Anda bingung, saya kasih contoh aja. Contohnya begini. Kamu ingin memiliki sesuatu. Semakin kamu ingin memiliki, rasa itu akan tumbuh menjadi sebuah obsesi. Tapi sebesar apapun kamu punya keinginan, kamu tidak akan bisa mendapatkan yang namanya ikhlas. Sampai kamu bisa memperkenalkan diri kamu dan ikhlas. Atau lebihnya, sampai kamu bisa benar-benar memahami dan menjalankan apa itu ikhlas. Tapi sebaliknya, kalau kamu bisa menguasai ikhlas duluan, ikhlas itu bisa kamu bawa kemana aja. Entah itu kepada rasa ingin memiliki, atau rasa ingin menyayangi, ingin merawat, atau menjaga. Apapun rasa yang kamu miliki, ikhlas akan tetap mengontrol kamu. Dia akan tetap membawa kamu kemanapun. Lebih simpelnya seperti ini. Ikhlas bisa mengendalikan obsesi, tapi obsesi tidak bisa mengendalikan ikhlas. Kenapa bisa begitu? Karena sebesar apapun obsesi kamu, ikhlas akan bisa mengendalikannya. Dia akan tetap membuat kamu tenang. Dia akan meredam, tapi tidak akan menghilangkan obsesi.
Tapi sebaliknya, jika obsesi yang duluan ada, ikhlas akan tersingkir dan lama-lama bisa lenyap. Itu kenapa ikhlas bisa memasuki obsesi, tapi obsesi tidak bisa memasuki ikhlas. Karena saat obsesi memaksa masuk, ikhlas itu akan lenyap. Tapi kalau ikhlas yang memasuki obsesi, obsesi itu akan terkendali. Dan obsesi yang terkendali itulah yang disebut dengan cinta. Sampai di sini, semoga kalian lebih mengerti tentang apa itu obsesi dan apa itu cinta. Karena kenapa? Karena kalau kita bisa membedakan apa itu obsesi dan apa itu cinta, insya Allah kita tidak akan salah jalan lagi. Kita akan meminimalisir yang namanya sakit hati, tertekan, depresi, sampai yang lebih parah, naudzubillah min dzalik, kalau sampai gila. Dan kalau kita bisa mengerti tentang apa itu obsesi dan apa itu cinta, insya Allah hidup kita akan lebih terarah, tujuan hidup kita itu akan lebih pasti, dan yang paling penting, insya Allah jalan menuju kebahagiaan itu akan semakin dekat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share jika kalian suka. Tapi jika kalian tidak suka atau ada kritik, saran, atau pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di komentar ya, biar kita bisa semakin banyak belajar dan saling berbagi. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, karena satu kali kalian subscribe itu adalah dukungan dari kalian untuk berkembangnya channel ini. Tapi sebelum dan sesudah itu, saya mohon maaf kalau dari perkataan saya, dari penyampaian saya, ada yang tidak berkenan untuk sahabat-sahabat sekalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.